السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sehingga Allah mudahkan langkah kita untuk bisa duduk di rumah dari rumah-rumah Allah Jalla Jalaluh dalam rangka saling bertawasi bil haq dan bertawasi bis sabr. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah menyampaikan kita kepada syahrul Ramadan al-Mubarak. Maka seharusnya bagi setiap mukmin dan muslim yafrah, bergembira ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Maka kami ucapkan syahrukum mubarak. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan kepada kita untuk bisa melakukan ketaatan demi ketaatan di bulan Ramadan. Para hadirin, ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, la yazalun nas bi khairin ma ajjalul fitra. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan bukanya. Maka makna dari la yazalun nas yaitu mereka yastamiruna ala khairin, mereka terus menerus berada di atas kebaikan selama mereka menyegerakan bukanya. Maka al-khairiyah di dalam hadis ini termasuk padanya khairiyatud din, baiknya agama kita, termasuk baiknya akhlak kita ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah Jalla Jalaluh dengan menyegerakan bukanya. Karena hal ini adalah merupakan perintah, bahkan anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menggantungkan kebaikan itu dengan menyegerakan berbuka. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Dan termasuk kebaikan pula adalah ketika seseorang menyegerakan bukanya, dengan itu telah diangkat masyaqqah, kesulitan dari badannya. Tentunya ketika seseorang berpuasa mengharapkan ridha Allah, mendatangi perintah Allah, tentunya di sana dia akan merasakan rasa lapar. Semenjak fajar keluar sampai matahari tenggelam mereka berpuasa. Maka di sana dengan ia menyegerakan bukanya telah hilang masyaqqah, kesulitannya. Para hadirin, para syabab
rahimani wa rahimakumullah, ma'ajjalul fitra di sini bukan sekedar kita menyegerakan berbuka, namun yang perlu diperhatikan adalah 'inda tahaqquq ghurub asy-syams, yaitu ketika kita bisa memastikan matahari itu telah tenggelam. Demikian dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam syarahnya terhadap Sahih Muslim. Al-Imam Nawawi menyatakan di dalam hadis ini, kata beliau, fihi al-hathu ala ta'jilihi, terdapat motivasi untuk kita menyegerakan berbuka ba'da tahaqquqi ghurubi syamsi, setelah kita pastikan telah masuk tenggelamnya matahari, ya. Telah masuk tenggelamnya matahari. Demikian dikatakan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Pertanyaannya, kenapa kita segerakan berbuka? Kenapa dalam masalah yang sifatnya ringan? Mungkin sebagian kita menganggap, apa sih urusan mengakhirkan kok dianggap besar? Urusan menyegerakan kok sampai dibahas, disampaikan, dimotivasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena pada ta'jilul fitr mukhalafah li ahli kitab. Ketika kita menyegerakan buka kita, yang demikian ini menyelisihi ahlul kitab. Dan kita diperintahkan dalam sekian referensi, dalam sekian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sekian hal menyatakan selisihilah ahlul kitab. Termasuk padahal ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka. Di dalam riwayat yang lain, Nabi SAW menyatakan, la yazalu ad-dinu zahiran ma ajjala an-nasul fitra. Agama ini masih tetap nampak pada kejayaannya selama mereka menyegerakan bukanya. Mengapa kata Nabi, li'anna al-yahuda wan nasara yuakhirun? Karena orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara mereka mengakhirkan bukanya. Mereka mengakhirkan bukanya. Sehingga barakallahu fikum dari sini bisa difahami bahwasanya ta'jilul fitr termasuk syiar min sya'airil Islam yang harus kita muliakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian ini, barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, ini adalah bagian daripada ketakwaan hati-hati manusia. Yang kedua, kenapa kita harus segerakan al-iftar? Dengan itu, biidznillah, kita telah mengokohkan ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang yang sedang berpuasa, as-saim, dia berpuasa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di antara ibadah yang hampir-hampir tidak bisa seseorang riya padanya adalah ibadah puasa. Ketika dia diam, dia tidak menyampaikan kepada orang lain, maka tidak ada orang yang tahu dia sedang berpuasa. Sehingga barakallahu fikum, puasa min akhlasal ibadat, termasuk ibadah yang lebih dekat kepada keikhlasan seseorang ketika berpuasa. Yang kemudian barakallahu fikum, tidaklah seorang mukmin melakukan itu lillah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan, fa innahu li wa ana ajzi bih, haditsul qudsi. Puasa itu untukku, kata Allah, dan aku yang akan membalasnya secara langsung. Artinya lebih dekat kepada keikhlasan. Maka dilakukan oleh setiap hamba karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dia pun menghalangi dirinya dari makan yang biasa dia bangun pagi sarapan, biasa dia di siang hari makan siang, biasa dalam hari-harinya cemilan-cemilan, biasa dia minum satu hari. Begitu juga segala sesuatu yang kita hindari di siang hari di bulan Ramadan, hukum asalnya adalah kebiasaan yang memang dihalalkan bagi kita. Akan tetapi kita tinggalkan karena Allah. Sehingga kita telah mengokohkan ubudiyah kita kepada Allah ketika puasa. Begitu juga ketika kita keluar dari ibadah kita. Ketika kita keluar dari puasa kita, dengan itu kita beribadah kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita menahan diri karena Allah dan melepaskan diri dari yang kita tahan tadi juga karena Allah Jalla Jalaluh. Sehingga dari sini telah nampak hikmah daripada ta'jil al-fitr, yaitu dalam rangka mengokohkan ubudiyah kita kepada Allah Jalla Jalaluh. Sehingga al-fadilah ya ibadallah bukan pada takhir al-fitr, bahkan hakikat daripada keutamaan itu ada pada ittiba' sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kita menyegerakan buka kita. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menukilkan sebuah kalam yang datangnya dari Imam Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah. Kata Ibnu Daqiq Al-Eid rahimahullah, fi hadzal hadits raddun 'ala syi'ati fi ta'khirihim al-fitra ila zuhurin nujum. Dalam hadis ini, kata Imam Ibnu Hajar sembari menukilkan dari Ibnu Daqiq, terdapat bantahan terhadap kaum Syiah alaihim la'inullah ketika mereka mengakhirkan bukanya sampai nampak bintang-bintang di langit. Artinya tidaklah mereka berbuka kecuali telah gelap sekali langitnya. Dan kita diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berbuka ketika matahari sampai di sini dan keluar dari sini. Ya. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan idza aqbalal lail, ketika datang malam itu dari arah sini, wa adbaran nahar min hahuna, dan siang datang dari sini, faqad aftara shaim. Maknanya ketika malam itu datang, ya matahari tenggelam, maka telah berbuka seorang yang sedang berpuasa. Ala kulli hal. Sehingga dengan ini kita telah menyelisihi yang pertama ahlul kitab, yang kedua ahlul dhalal yaitu Syiah, bahkan mereka akthar minal yahudi wan nasara. Kaum Syiah alaihim la'inullah. Kemudian di antara hikmah dari ta'jil al-fitr, menyegerakan berbuka ketika kita sedang berpuasa, yang demikian ini tahqiq Islam ini adalah agama yang mudah. Kemudahan Islam, kita telah menerapkan apa yang Allah firmankan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah ingin untuk kalian ini kemudahan, dan Allah tidak ingin kesulitan ada pada diri kalian. Sehari penuh kita berpuasa, bahkan sebagian kita bekerja, ada yang jadi kuli, ada yang jadi tukang becak, ada yang di kantor seharian, berbagai macam jenis wudhifah daripada manusia, pekerjaan daripada manusia, capek, dan dia sedang berpuasa. Maka dengan dia menyegerakan bukanya, dia telah menerapkan Islam ini adalah agama yang mudah. Ya. Dan yushad ad-din illa ghalabah. Ya. Seseorang
tidak memaksakan diri, ya, tidak memaksakan diri untuk menyulitkan dirinya, kecuali agama itu yang akan membantahnya. Ya. Ad-din yusrun. Tidaklah seseorang la yusyad ahad illa ghalabahu. Tidaklah seseorang memaksakan diri untuk menganggap agama ini berat, kecuali agama itu yang membantahnya. Agama ini mudah. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi. Permudah, janganlah kalian persulit. Sehingga di sini barakallahu fikum, para ulama menetapkan sebuah kaidah, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Sesuatu yang memberatkan ini akan membawa kemudahan. Maka di antara bentuk daripada menerapkan kemudahan itu dengan kita menyegerakan berbuka. Sehingga dalam ta'jil al-fitr itu barakallahu fikum, lebih kita menyayangi badan kita. Walaupun dengan syai'al yasir, sesuatu yang ringan. Begitu juga dengan kita menyegerakan berbuka, yang demikian ini lebih memperkuat kita di dalam beribadah. Karena waktu kita masih panjang nih. Setelah kita berbuka, ada masa kita sholat maghrib. Kemudian setelah sholatul maghrib, kita bertemu dengan isya dan waktunya sangatlah dekat. Kemudian setelahnya, kita akan bertemu dengan sholatul tarawih, sholatul qiyam, yang dimana Nabi SAW menyatakan, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang menegakkan qiyam di bulan Ramadan, mengimaninya dan mengharapkan pahala, maka Allah akan ampuni dia. Dan itu masanya dekat dengan waktu iftar, waktu bukanya kita. Sehingga dengan kita menyegerakan berbuka, tidak menunda-nunda, apalagi sampai gelap, sampai selesai sholatul isya, maka tidak akan nutut kita dengan sholatul tarawih. Karena manusia di hari ini mereka mengawalkan sholatul tarawih, dan itu ada semenjak zaman sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Sehingga di sini nampak hikmah daripada ta'jilul fitr, badan kita semakin kuat di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan itu pula kita semakin menjauhkan diri kita dari at-takalluf, dari memaksakan diri. Ya, jangan kita paksakan diri. Al-khair kullal khair fi ta'jilil fitr. Kebaikan, segala kebaikan ketika seseorang berpuasa adalah ketika mereka menyegerakan bukanya. Ya. Ala kulli hal. Kemudian barakallahu fikum, apa yang menjadi petunjuk Nabi SAW ketika berbuka? Dan ini insyaallah kaum muslimin sudah banyak faham, namun mimbab tadzkir, ya. Saling ingat mengingatkan, karena Allah menyatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah, karena saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Maka petunjuk Nabi SAW yang pertama adalah berdoa indal iftar. Ya. Ketika kita berbuka, membaca bismillah. Kemudian setelahnya membaca doa yang diajarkan Nabi SAW. Zahabad dhama' wabtallatil uruq thabatal ajru insyaallah. Ini adalah petunjuk Nabi SAW, membaca doa tersebut. Telah hilang dahaga, dan telah wabtallatil uruq, telah basah urat-urat kita, wa thabatal ajr insyaallah, dan telah ditetapkan pahala karena kita telah menyelesaikan puasa dan menyegerakan buka kita, telah mendapatkan pahala dari Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan
Di antara sunnah daripada iftar adalah berbuka dengan rutubat. Sebagaimana Nabi SAW kana yuftir ala rutubat. Nabi SAW itu mengawali bukanya dengan yang basah. Maksudnya rutab, kurma yang basah, bukan yang kering. Ini kebiasaan Nabi SAW. Karena kurma itu bertingkat-tingkat. Ada kurma yang masih buah, ya, yang masih kokoh. Itu orang Arab menyebutnya balah. Ya. Wallahu a'lam dengan bahasa fusha apa mereka sebut. Namun orang-orang awam, orang Arab menyebut balah. Kemudian setelahnya dia semakin empuk. Korma itu disebut dengan apa? Rutab. Ya. Dia basah, dia digigit, dia seperti kita makan buah. Kemudian setelahnya dia diproses lagi. Setelah diproses, dia dikeringkan, airnya dibuang. Maka korma tersebut berubah namanya menjadi tamr. Menjadi apa? At-tamr. At-tamr ini korma yang dikeringkan. Ya, dia notabene-nya dia diawetkan. Cara pengawetannya ima dengan gula atau mungkin dengan minyak, sebagian mereka dengan minyak. Sehingga lebih kuat dan dikeringkan, disedot airnya. Ya. Maka itu disebut dengan tamr. Ya, kita semua menyebut kurma, semuanya kurma. Ya. Orang Arab membedakan. Maka Nabi SAW lebih senang mengawali bukanya dengan rutubat, yang jenis rutab tadi. Fa in lam yajid fa'ala tamarat. Dan ketika Nabi SAW tidak mendapati itu, maka Nabi lebih memilih tamarat, lebih memilih korma, lebih memilih yang kering, at-tamr. Fa in lam yajid, ketika Nabi tidak mendapati, hasawatin min ma, maka Nabi mencukupkan diri dengan air. Mencukupkan diri dengan apa? Dengan air. Ini adalah kebiasaan Nabi SAW yang setelahnya ini menjadi sunnah bagi kaum muslimin. Kemudian baru setelah itu Nabi kita alaihi salatu wassalam melanjutkan salatul maghrib setelah iftar yang sifatnya ringan. Ala kulli hal. Demikian ringan, ya. Tidak berat. Sehingga tidak perlu lagi seseorang kemudian dia mengakhirkan sampai gelap dan lain sebagainya. Apalagi sebagian mereka dengan hujjah kita ini, dengan istilah sekarang, intermittent dan lain sebagainya nanti. Ya, setelah keluar dari bulan Ramadan, antum mau melanjutkan, lanjutkan. Tapi di bulan Ramadan, segala kebaikan adalah dengan menyegerakan berbuka ketika masuk waktu maghrib. Kemudian barakallahu fikum, ya, disebutkan oleh para ulama bahwasanya ta'jilul fitr, menyegerakannya seseorang di dalam berbuka ini, setidaknya dengan itu kita telah menjaga sunnah Nabi SAW. Dan Nabi SAW menyatakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa' ar-rasyidin. Kemudian dengan kita menyegerakan berbuka, setidaknya kita telah menjaga ulfah bainal muslimin. Tidak perlu lagi ribut. Ini sudah masuk buka atau tidak, kita jaga persatuan hati mereka. Sudah kita segerakan. Masuk waktu maghrib sudah serentak kaum muslimin. Ini adalah syiar Islam dan gambaran daripada persatuan kaum muslimin. Dengan kita menyegerakan apa? Berbuka. Begitu juga kata para ulama, dengan kita menyegerakan berbuka ketika kita berpuasa,
Dengan itu barakallahu fikum, kita telah menjauhkan diri dari yang namanya al-ghulu, sebagaimana kaum Syiah alaihim la'inullah. Mereka bersikap ghulu dengan mengakhirkan bukanya sampai nampaknya bintang-bintang. Ini tasyaddud namanya. Islam dibangun di atas kemudahan, sehingga dikatakan la yusyad ahad illa ghalabah. Tidaklah seseorang dia itu bersikap keras dalam beragama kecuali agama itu yang akan membantahnya. Ala kulli hal. Kemudian barakallahu fikum, dari sini ya, setidaknya dari hadis ini, hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu terkait dengan menyegerakan berbuka, kita bisa mengambil khulasah atau pelajaran singkat yang kami jadikan sebagai penutup daripada kuliah 10 atau 15 menit ini. Yang pertama di antara pelajaran tarbawi yang bisa kita ambil adalah agama itu adalah ittiba. Agama itu adalah ittiba, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Kemudian Allah juga menyatakan idza tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berseteru, berselisih pada sesuatu, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Sebegitu juga Allah menyatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang diperintahkan, yang didatangkan dari Nabi SAW, maka ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkan. Sehingga Nabi SAW juga menyatakan dalam hadisnya, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Qalu wa man ya'ba ya Rasulullah, mereka pun bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba. Maka kata Nabi SAW, mereka yang taat kepadaku dia akan masuk surga, dan barang siapa yang enggan, dialah yang, barang siapa yang tidak mau mentaati aku, dialah orang yang enggan untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran yang juga bisa kita ambil sebagai pendidikan bagi kita, bahwasanya ibadah itu adalah mengatur diri, bukan memaksakan diri. Ya, intabihu. Ibadah itu mengatur diri. Allah Subhanahu wa taala tidaklah mensyariatkan sebuah syariat kecuali di antara hikmahnya adalah saleh bagi kita, layak bagi kita, dan yang terbaik bagi kita. Dan ternyata dalam ibadah puasa nampak kebaikan itu. Dari sisi kesehatan diakui oleh semua ahli medis. Dari sisi seseorang mengatur metabolisme tubuh, dan ini diakui oleh semua orang. Bahkan orang-orang kafir, mereka mengakui, ya, mereka mengakui indahnya puasa, baiknya puasa bagi kesehatan. Begitu juga nampak di antara hikmah tasyri' daripada puasa, kita semakin merasakan bahwasannya fulan ini tidak punya alan, ini orang miskin. Nampak dia ini sulit sekali dalam mencari nafkah. Dengan kita puasa, barakallahu fikum, kita turut merasakan kesulitan dia. Ketika dia tidak bisa membeli sesuap nasi, kita puasa, kita rasakan bagaimana rasanya lapar. Sehingga puasa ini akan memotivasi kita. Memotivasi kita untuk apa? Untuk kita bersedekah. Turut merasakan kesulitan saudaranya.
Dan masih banyak lagi hikmah daripada apa? Daripada syariat puasa. Itu semua untuk kita mengatur semua ibadah. Salat, ya. Sehingga kita tidak terus-terusan kita mencari dunia. Allah atur sehari 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Bahkan Nabi SAW sebutkan masa-masa menunggu kita mukaffirat, menjadi penghapus dosa. Shalawatul khams, wal jum'ah ila jum'ah, wa ramadhan ila ramadhan, mukaffiratun lima bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu. Kemudian dari hari Jumat ke hari Jumat yang lain. Dari Ramadan bertemu dengan Ramadan yang lain. Artinya masa-masa menunggu dari ibadah tersebut menjadi penghapus dosa. Itu semua disyariatkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa mengatur waktu. Tidak terus-terusan kita ini di atas dunia, di atas kelalaian. Wahakadha. Sehingga di sini di antara pelajaran tarbawi yang bisa kita ambil adalah ibadah itu untuk mengatur dan bukan untuk memaksakan diri. Kemudian di antara pelajaran tarbawi yang bisa kita ambil daripada hadis ini, daripada ta'jilul fitr, adalah kebaikan itu ada pada al-wasatiyah. Kebaikan itu adalah berada pada jalan tengah. Tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Berlebih-lebihan ketika seseorang memaksakan dirinya untuk mengakhirkan bukanya. Sampai dia kelaparan betul, berlebih-lebihan hulu. Nabi SAW menyatakan wa iyyakum wal ghulu fid din. Berhati-hatilah kalian dari sikap ghulu dalam beragama. Karena ghulu itu ahlaka man kana qablakum. Membinasakan umat sebelum kalian. Karena sebab ghulunya mereka. Begitu juga tidak bermudah-mudahan. Kita tidak berbuka sebelum masuk waktunya. Jadi ketika kita bermudah-mudahan belum masuk waktunya, belum bisa dipastikan kita sudah masuk waktu maghrib, matahari sudah tenggelam, wah sudahlah, langsung minum dia. Ini namanya bermudah-mudahan. Jadi al-wasat di antara dua perkara ini adalah menyegerakan berbuka inda tahaqquq ghurub asy-syams. Ketika kita sudah menyaksikan, tidak harus kita yang menyaksikan, ya. Yang penting kita sudah tahu ini sudah masuk waktunya maghrib. Dan kita percaya kepada jihad al-mukhtassah. Beberapa orang yang memang ditunjuk oleh waliul amr untuk menentukan itu. Maka kita mengikuti apa yang sudah mereka tetapkan. Karena ini adalah hudhifahnya mereka. Ini adalah tugas mereka. Walhamdulillah. Begitu juga pelajaran tarbawi yang bisa kita ambil daripada hadis ini. Barang siapa yang mengakhirkan bukanya, kemudian ia pun menyangka dirinya telah melakukan yang terbaik, ketahuilah dia telah menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga wahai kaum muslimin yang sedang berpuasa, ketika kita mendengar azan, maka segerakan untuk kita berbuka. Ketika kita mengetahui atau menyaksikan secara langsung tenggelamnya matahari, maka jangan pernah kita mengakhirkan berbukanya kita. Karena as-sunnah adalah sebab kebaikan. Dan dengan itu agama ini akan tetap nampak sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. As'alullaha an yarzuqana ittiba'a sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, wa as'alullah an yaj'alana minal ladzina ala khairi hadihi sallallahu alaihi wasallam
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.